ini kita baru menerima limpahan perkaranya. Kita akan audit. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Kabid Humas. Tim yang dibentuk bukan hanya mencari tersangka lain, kemudian membuat terang latar belakang kasus ini, juga melakukan audit terhadap proses penyidikan yang menetapkan Ibu Gea sebagai tersangka. Ya, itu dia Kapolda Sumut. Saya ingin minta tanggapan dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Polisi Hadi Wahyudi. Pak Hadi, jadi persisnya apakah Bu Gea saat ini status tersangkanya masih berlaku? Pak Hadi. Halo, Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Mendengar pertanyaan saya tadi Pak, saya ulangi lagi. Apakah status tersangka atas Ibu Gea ini masih berlaku? Statusnya memang masih tersangka? Ya, jadi begini Mbak Nana, kami sampaikan kembali bahwa kasus ini diawali dari adanya saling melapor antara Saudara Beni dengan Ibu Gea atas dugaan penganiayaan. Laporan ini diterima oleh penyidik Polsek Percut/Saituan. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan, kemudian memintakan visum et repertum, dan pada saat itu untuk terus mendalami. Ya. Setelah itu, halo? Ya, Pak Hadi, jadi ya masih tersangka atau tidak ini Ibu Gea? Untuk menjawab singkatnya, Pak. Ya, jadi dari gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda, karena kasus yang awalnya ditangani oleh penyidik Polsek, itu ditarik ke Polda dan ke Polrestabes. Ya. Untuk LP laporan yang dilayangkan oleh Saudara Beni dengan terlapor, yaitu Ibu Gea, proses penyidikan dan penanganannya dilakukan oleh Ditreskrim Polda. Oke. Kemudian laporan Ibu Gea dengan terlapornya Saudara Beni, proses penyidikannya dilakukan oleh Polrestabes. Ya, dan belum menjawab pertanyaan saya. Mohon maaf. Mohon maaf Pak Hadi, saya harus potong karena waktunya singkat. Ya. Oleh penyidik. Ya, dan apakah laporan Pak Beni yang terlapornya Ibu Gea dengan penetapan status tersangka Ibu Gea, ini yang terus didalami oleh penyidik. Oke, jadi jawabannya Pak Hadi, jadi jawabannya ya Ibu Gea masih tersangka, begitu ya? Baik, berarti jawabannya ya Ibu Gea masih tersangka karena prosesnya masih dalam pengusutan dari Polda. Saya ingin tanya soal ada yang dicopot, Kanitres Intel Polsek Percut/Saituan dicopot, dianggap tidak profesional. Jadi apa persisnya ketidakprofesionalan dari Kanitres Intel Polsek Percut/Saituan ini, Pak Hadi? Ya, itu sebagai langkah tegas yang dilakukan oleh Bapak Kapolda agar proses penyidikan berjalan terus, kemudian Kapolsek dengan Kanitreskrim ditarik dan digantikan dari Polda serta dari Polrestabes itu sendiri. Oke, jadi dua ya, ada dua Kapolseknya dan juga Kanitres Intelnya. Baik, saya ingin ke Pak Beni. Pak Beni, saya ingin ke Pak Beni Mamoto karena ada Ketua Harian Kompolnas juga di studio Mata Najwa. Ini urusan penganiayaan preman pasar, Kapolri, Kapolda harus yang turut menangani. Apakah ini wujud sesungguhnya tidak berfungsi dengan baik, Polres dan Polsek kita misalnya? Ya. Harus turun tangan langsung Kapolri loh ngurusin preman pasar, Pak. Pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumut karena begitu ini viral langsung cepat mengambil langkah. Kenapa? Setelah viral Pak baru ngambil langkah Pak. Kenapa? Karena saya melihat penanganan kasus ini potensial terjadi konflik kepentingan. Satu, seharusnya satu kasus yang saling melapor itu ditangani oleh satker yang berbeda. Nah ini sekarang sudah dilakukan. Satu di Polrestabes, satu di Polda, itu sudah benar. Yang kedua, dengan Ibu menunjukkan video langsung polisinya nyebut nama saya, nama Beni, nah itu... Beni yang lain kok Pak. Beni yang lain itu kan berarti kenal. Nah
sejauh mana perkenalannya, apakah kemudian dia merekomendasi untuk ibu dijadikan tersangka. Nah, yang perlu didalami ini tentunya dari Wasidik, ketika penetapan ibu sebagai tersangka di Polsek, sudahkah dilakukan sesuai prosedur? Gelar perkara, alat buktinya mana? Kalau ini ternyata bermasalah, ya nanti tentunya statusnya menjadi berubah. Nah, oleh sebab itu... Karena Bu Gea masih deg-degan ya Bu, karena sekarang masih status tersangka, Ibu masih beban itu ya? Iyalah. Aku nggak senang kalau masih tersangka. Masih tersangka, masih beban Pak. Tadi Iya. Pak Kombes bilang masih ditelusuri terus. Tapi yakinlah Bu, hukum akan ditegakkan, keadilan akan ditegakkan. Kami sebagai Kompolnas tentunya akan mengawal kasus ini untuk memastikan semua penanganan ini sesuai prosedur. Oke. Pak Mas Rifanli, apa catatan Anda? Karena sesungguhnya kan kita tahu Polsek Perjusentuan ini bukan baru sekali ini viral. Tahun lalu juga sempat viral kasus Sarpan. Ya. Sempat saya angkat juga di Mata Najwa kasus Sarpan itu. Ya betul, saya jadi mikir begini Mbak Nana. Apakah ketika viral ini atau ada kesadaran dari anak atau siapapun itu yang merekam kejadian di Perjusentuan, jangan-jangan mereka sebetulnya sudah mengidentifikasi bahwa ada masalah pembuktian di kepolisian. Jangan-jangan. Jadi sebagai jaga-jaga, akhirnya direkamlah itu sebagai bukti untuk memperkuat argumentasinya gitu. Nah, jadi sebetulnya masyarakatlah yang sudah bisa memetakan ada masalah di situ. Tinggal bagaimana polisi ke depannya, terutama di bagian Perjusentuan, itu bisa mengkoreksi diri bahwa ada masalah nih gitu. Nah, memang ini yang menjadi lucu bahwa di satu yurisdiksi dari Polda Sumut itu terjadi 2 kali kasus setahun sekali viral. Tahun lalu ada Bapak Sarpan yang salah tangkap, tahun ini ada Ibu Gea yang dijadikan sebagai tersangka. Ini kan berarti menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan antar satuan tingkatannya tidak berjalan. Bagaimana Polres mengawasi Polsek dan pengawasan teknis lainnya itu yang tidak berjalan. Padahal sejatinya ini bisa membuka tabir yang lebih dalam lagi. Misalkan begini, kalau kasusnya Ibu Gea adalah penganiayaan dan lain sebagainya, tapi sebetulnya ada masalah dugaan pungli yang mungkin pada beberapa waktu lalu itu Pak Jokowi sempat tuh untuk menelpon Kapolri ngurusin pungli di Tanjung Priuk. Nah, itu kan polisi sebetulnya punya ruang untuk membuka tabir-tabir tersebut, tapi yang diurus malah melanjutkan perkara, jadi saling lapor dan lain sebagainya. Baik, Ibu Gea, apa keinginan Ibu sekarang, Bu? Dari dalam lubuk hati paling dalam, Ibu kepengen apa, Bu? Bisa disampaikan di Mata Najwa. Dari hatiku, Bu, keinginan saya dan keluarga kami semua harus dihapus nama itu, tapi harus ada keadilan, seadil-adilnya. Itu yang kami cari. Jangan difitnah kami yang dikeroyoni, kami yang dihajar, kami lagi yang tersangka. Kami nggak terima. Dimanapun dibawa, kami dengan keluarga kami nggak terima, karena nggak pernah aku memukul, nggak pernah aku menghajar orang itu. Hanya gara-gara uang nggak dikasih 500.000, dihajar habis kami dengan anak gadisku. Anak gadisku pun bukan udah dewasa, baru SD kelas 6. Harapan kami harus terhapus nama kami itu, terhapus nama saya, karena aku malu kalau didengar orang kemana-mana, karena aku nggak pernah memukul. Kalau memang aku udah menghajar orang itu, nggak masalah sama aku. Kasus ini membuat Ibu juga harus tidak bisa belanja, tidak bisa berjualan di pasar, Ibu. Iya, betul. Udah berapa minggu ini nggak pernah jualan kami. Yang kami makan hanya yang di Batu DPR Sumut dengan yang TV One yang dikirim-kirim itu yang kami pakai, yang dibawa gubernur, wakil gubernur waktu itu yang kami pakai waktu ada kejadian itu. Pokoknya ada yang membantu kami, hanya itu yang kami Jadi Ibu pakai. sekarang makan dari uang donasi begitu ya, Bu? Ibu hidup dari uang donasi. Ibu Iya. belum bisa bekerja lagi. Masih belum. Masih ada utang, Ibu? Masih di BEN. Kami bayar di BEN rumah kami itu 1 bulan 700
7.050.000. Ada suratnya pun. Jadi Ibu kepengen dapat keadilan, Ibu ingin nama Ibu status tersangkanya hilang, Iya, supaya Ibu bisa kembali berjualan dan menghidupi keluarga. betul. Baik. Ibu Gea, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa dan bercerita untuk saya malam ini. Sehat-sehat untuk Ibu dan keluarga. Amin. Pak Kombes Polisi Hadi Wahyudi, terima kasih banyak sudah bercerita di Mata Najwa malam ini, Pak Hadi. Titipan banyak orang agar Terima kasih, Mbak Nana. betul-betul Polda Assalamualaikum Sumut warahmatullahi wabarakatuh. betul-betul Polda Sumut bisa mengawal kasus ini sehingga keadilan didapatkan oleh Ibu Gea ya Pak. Titip itu. Ya, itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda. Terima kasih banyak Pak Insya Hadi. Baik. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan hadirkan satu kasus lagi. Ibu Ernawati yang selama 26 bulan berjuang mencari keadilan untuk almarhum kakaknya yang diduga tewas karena disiksa polisi di tahanan. Seperti apa kisahnya setelah pariwara?